adalah they were proselytes, orang convert yang masuk ke dalam agama Yahudi. Some merupakan dari keturunan Sanherib, gila keturunan Sanherib, Sanherib descendant taught the Torah to the public, and who were they? Semaya dan Absalion. Jadi Semaya dan Absalion itu adalah keturunan dari Sanherib, Raja Assyria pada waktu itu. Yang pasukannya 180.000 pasukannya itu ketika pagi-pagi dia bangun sudah mati semua, dibunuh oleh satu malaikat. Dan akhirnya dia dibunuh oleh anaknya ini, Sanherib. Ini yang membawa orang Israel 10,5 orang Israel itu di ketembuangan ini di rajanya Sanherib. Nah, mereka adalah seorang proselyte, convert. Nah, ada lagi nanti Rabi Akiva, banyak rabi yang convert. Jadi nggak harus punya darah Yahudi. Kalau di luar loh. Dikit lagi udah mau beres juga. Ya, nggak ada ajarannya. Bahkan ketika orang-orang Yahudi keluar dari Mesir itu dikatakan ger apa? Itulah orang-orang yang convert. Jadi ada orang-orang yang di luar Yahudi. Makanya dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asing dan orang asing. Kores, diam kores. Lanjut Bang Billy. Iya, satu Torah berlaku dari yang kemarin berantakan sekali. Kores sedikit. Kores. Ikan. Dimute dulu Mbak Esti, kores. Dah, bagus. Sana nonton. Tuh kores ini. Udah, lanjut. Lanjut Bang Billy. Nah, oke. Nah, ini nih. Sayangnya ini sayangnya terjemahan nggak pas nih. Jadi kata Torahnya dihilangkan. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asing yang menetap di tengah-tengahmu. Nih lihat. Torah Echad Ihye la Azrah, ya. Velager Hagar. Veto Hekem. Jadi satu Torah berlaku bagi orang asli dan orang asing. Nah, ketika keluar dari Mesir nih. Nah, dengan kata lain, Torah itu keyahudian itu atau keyahudian itu bisa dipeluk oleh orang lain gitu. Bahkan tadi kita lihat Rabbi Shemaya dan Absalion yang merupakan zugot ya. Zugot itu pasangan. Ada era-era di Judaism dari Moshe Kiblat Torah Sinai, Musa lalu Yosua. Jadi dari Torah ya turun dari ke Musa turun ke Hosea Yosua ben Nun. Dari Yosua ben Nun turun ke tua-tua. Siapakah tua-tua itu? Di situ ada orang-orang Lewi, nama-namanya ada di situ. Terus habis itu ada era Neviim, para nabi dari Samuel. Terus ada nanti era Ansekneseta Gedola atau Sanhedrin. Nanti ada era Zugot yang barusan kita bacakan tadi. Nah, era Zugot sampai kepada Rabbi Tovia Singer. Nah, makanya kalau kemarin siapa tuh Ki Ahmad nanya soal sanad, wah sampai nggak tahan deh, udah tidur kali itu. Aku baca sampai panjangan. Ki Ahmad nggak bisa bacain sanadnya dia sampai kepada sampai kepada pendetanya dia sampai sekarang. Nah, kalau Rabbi Tovia itu keturunan Imam Lewi dari Harun. Nah, itu. Nah, itu bisa dibuktikan. Nah, makanya si Ki Ahmad, apalagi si Metatron itu, dia punya dari Rasul siapa tuh? Bukan Rasul Paulus dia, mazhabnya. Beda lagi. Itulah kurang lebih. Kalau memang buat saya, Pak, logikanya gini, Pak. Kalau memang dia dari Yahudi, ya berarti dia keturunan Yahudi. Kalau aliran Yahudi, orang Yahudi nggak sembarang. Gitu. Oh iya, memang tidak sembarangan. Ya. Memang nggak sembarangan. Iya. Makanya saya bilang kalau Bapak memang keturunan, Bapak mengaku aliran Yahudi, Bapak ada dari Yahudi nggak? Ada. Tadi kan sudah dia bilang. Kalau memang ada dari Yahudi 100% dari Yahudi, Anda bukan orang Indonesia, Anda Yahudi, oke. Gitu. Satu lagi yang saya ngomong, tapi cuma yang saya ngomongin untuk semua ya, termasuk saya ngomong buat semua haji gitu loh, dengar ya. Kita orang Indonesia berbeda-beda agama harus saling menghargai satu sama lain. Enggak usah banyak ojek untuk ajaran agama lain. Itu cukup. Gitu loh, enggak usah dengan ojek. Yang banyak ojek kan kamu. Soal kita agama lain. Enggak mesti ngomong aja. Kenapa? Karena kalian terlalu banyak ojek, seolah pintar gitu loh.
Lah memang pintar. Memang kita pintar. Pintar dalam orang. Sama dia. Sebenarnya buat sama kamu aja gitu. Hei, Mer, kamu cuma fokus sama agama kalian aja. Cuma beribadah aja gitu cukup. Gak usah menguji agama lain. Oh nggak bisa. Kristen ini harus dibendung. Boleh berkembang. Karena dia mengajarkan ajaran yang mengajarkan Tuhan. Harus dibendung, nggak boleh. Kalau memang dibendung, kok masih di pemerintahan, baru kau bubar kan namanya Kristen. Itu kalau kau Ya bang. memang sedikit lagi bubar, nggak mau bubar dikit lagi. Gitu loh. Kau jangan menguji. Emang udah mau bubar. Udah mau bubar. Terjemahannya aja, terjemahannya udah jadi. Gitu. Makanya saya dengar saya kasih tahu kau supaya kau tahu jangan sampai orang Kristen tuh nggak banyak ngoceh, nggak banyak bilang orang lain gitu loh. Kita cuma menganggap Al-Quran tuh suci. Nggak banyak ngoceh tapi nyolong. Al-Quran. Yang ngoceh tapi nyolong. Nah, gitu. Buat hadiah, dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Saya kasih tahu supaya kau tahu. Dengerin dulu. Oh, banyak kepanjangan. Supaya kau tahu. Jangan Kepanjangan. Kau cuma fokus sama agama aja. Gitu loh. Buat semua juga jangan terlalu pintar. Fokus sama agama aja. Dengar, kita semua belum tentu diselamatkan sama Tuhan. Sama Allah belum tentu diselamatkan. Gitu loh. Belum tentu. Kalau kamu sudah dengerin dulu Bang Curut. Kalau kau sudah pakai terjemahan mandiri satu ya, kalau kau tidak pakai lagi kitabnya kalau mau besar-besaran ngomong masih besar kita Bang Andi, kita tindas suaranya. Kalau kita tidak dia senang nanti memurtadkan saudara kita. Kita tidak mau anak cucu kita ikut ajaran iblis, maka kami tampil di sini untuk membentengi saudara-saudara kami dari ajaran iblis penyesat yang menyembah manusia. Kami Yahudi bersatu untuk menyelamatkan kalian dari muka bumi ini. Kalau kau sudah mandiri dalam terjemah, tidak nolong-nolong lagi istilah-istilah Islam dalam terjemah. Terus kau tidak nolong lagi kitab Yahudi, ya, baru kau sekarang kau kasih jalan, ngomong apa nih? Nanti suaranya berarti libas. Ada ngoceh dulu nih, lu diskusi nggak sih? Ngoceh dulu. Ngoceh dulu kayak dulu yang belum ada hari Yesus di mana nubuatan Yesus? Coba aja, ya. Yesus di mana? udah turunin aja gue Sti, nggak ada perintahnya. Siap. Turunin aja. Kita Indonesia satu. Turunin aja. Ya Indonesia satu. Yang nggak boleh itu pemurtatan. Penyembah manusia jangan jadi diajarin. Betul. Apalagi dengan dalil dengan iming-iming duit, kerjaan, lowongan kerja, apalagi itu. Kemarin aku dapat ini announcement pemberitahuan pada orang-orang Kristen yang terutama yang baru masuk Kristen, ini ada lowongan kerja di sini. Oh, begini caranya. Begini caranya. Gitu. Begini. Kalau saya lihat mereka ini orang-orang yang sudah panik. Ya, melihat agamanya ini benar-benar kelihatan rapuh. Sehingga mereka ini sudah ke dalam kepanikan gitu loh. Caranya bagaimana? Mau menghentikan gerakan kita? Loh, enggak bisa. Jangankan cuma kau, malaikat datang ke dunia, Sugi berhenti kau. Untuk mendebat Kristen, saya lawan malaikat itu. Enggak mau. Karena di dalam Al-Quran kami memang diperintahkan untuk mendebat mereka. Untuk menyampaikan kebenaran di dalam Al-Quran kami. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat terbaik yang diadakan untuk manusia untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ya, tegas kita. Apalagi cuma cecungu gereja mau melarang kita. Nggak bisa bos, nggak bisa. Ustaz, bagaimana dengan kepuluhanku Ustaz? Bagaimana dengan kepuluhanku? Nyawa kami pertaruhkan untuk ini. Ngerti? Bagaimana dengan perpuluhanku? Bagaimana dengan perpuluhanku? Perpuluhan dibahas ntar dulu. Jadi gini ya, sepanjang Anda masih mempergunakan istilah Islam di dalam terjemahan Anda yang Anda salah gunakan, kami hajar. Gitu ya. Makanya jangan pakai istilah-istilah agama Islam, jangan pakai istilah Al-Quran di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Anda salah gunakan. Itu namanya nyolong,
nyolong Anda salah gunakan. Itu tugas kami. Kami meluruskan. Anda bandel kami ajar, Anda baik-baik kami edukasi. Begitu juga Yudaisme. Sepanjang kau pakai perjanjian utama Yudaisme, terus kau salah gunakan, bahkan kau eliminasi, kau batalkan, ya kau juga akan mendapat edukasi. Kalau lu nakal, ya lu dihajar habis gitu. Makanya terjemahanmu itu mandirilah. Pakailah Theos, ya, pakailah Apostolos, pakailah Biblos. Ngapain pakai istilah-istilah Islam coba? Buat apa? Itu yang harus kita habisi gitu. Nah, kenapa pakai itu? Ini yang dipakai untuk misionarisme, untuk mempengaruhi orang-orang agar murtad. Naga lu kiper, suruh kami diam, enak aja lu. Ya, jadi buat saudara-saudara teman-teman Kristen di bawah ya, jangan lagi memberi perpuluhan kepada pendeta karena itu melanggar Alkitab sendiri ini ya. Ya, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dan dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Terus maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, janda yang ada bukan janda montok ya, janda di dalam tempatmu. Nah, ini yang berhak mendapatkan jatah daripada perpuluhan orang Lewi karena dapat tanah. Terus ada orang asing, ada para janda dan juga anak yatim. Itu yang berhak. Nah, jangan dikasih kepada pendeta. Kenapa perpuluhan dikasih pendeta? Itu melanggar Alkitab, ya. Dalam kitab Ulangan dilanggar. Nah, nanti kalian yang susah-susah cari duit, kerja-kerja udah setengah mati, kalian kasih itu dibuat pendeta beli mobil-mobil mewah. Itu. Jadi jangan lagi ya, saudara Kristen, dengan duitnya buat kasih ketemu orang miskin di jalan yang lapar, kalau beli makanan langsung kasih makan mereka. Ya, tetangga yang nggak kelaparan kasih mereka uang untuk makan kayak gitu. Daripada kasih kepada pendeta buat perpuluhan. Aku janda loh, aku janda. Ada yang promosi janda lagi. Kan bahas sedekah kan, aku janda loh, aku janda. Berarti ini kok duda nggak ada ya, cuman janda doang. Ini duda bisa ada. Dari Palu lah itu, dari Palu. Karena dudanya udah kaya raya, nggak perlu. Duda perang. Oh gitu. Oh gitu. Ini Hanzo naik nih. Tuh, Hanzo juga terhitung. Zo, percaya Billy adalah Yahudi nggak? Gak percaya. Coba Nah. kalau dia mau tunjukkan KTP-nya dulu, tulisan agamanya, kolomnya apa. Kalau enggak, bullshit semua. Oh bisa ya, Yahudi di Indonesia KTP? Di Indonesia nggak bisa KTP beragama apa Yahudi nggak ada. Makanya Kan kamu tuh bullshit bro, bohong aja kan gitu. Emosi itu dia. bohong. Bohongnya dari mana? Bohongnya sejak kapan saya bohong? Udah aja di kolom Untungnya agama apa? KTP ini tulisannya apa? Hei, di Untungnya- kolom KTP agamamu tulisnya apa? Apa? Coba jawab jujur. Di Kepercayaan. KTP-mu tulis apa? Kepercayaan. Mana? Nggak ada. Nggak Oh, ada. ada. Makanya Anda kan nggak tahu nih. Nggak boleh ditunjukin di sini. Rungkat nanti roomnya. Oh, emang nggak boleh? Oh nggak boleh, nggak boleh. Gak boleh, rungkat, gak boleh. Soalnya aku pertama aku rungkat, ini jangan rungkat lagi. Rungkatin nanti kalian. Oke. Jadi Bang Henzo, kenapa kalau saya Yahudi kenapa? Apakah jadi masalah buat Anda? Ya nggak masalah. Ya udah. Jangan bohong gitu aja lo. Jangan Kenapa bohong. bohong? Saya Gitu. punya sinagog, saya punya rabi yang yang kita punya Kebanyakan Yahudi di Indonesia itu pembual semua, tau nggak? Dia tuh pecahan sakit hati, paham nggak? sakit hati. Itu kan Ngakunya jadi Yahudi. di gereja sakit hati sama pendeta. Kalian Yahudi dihujat-hujat, diem-diem aja. Nggak ada yang mau hujat Yahudi. Siapa? Kapan? Di mana? Tanya aja cuma kemarin. Nggak Ada ada. cuma Kisah diskusi. Yahudi. Wah ini mau ini apa? Pakai Oh, ya udah. nenek moyangnya Nggak. Davide et Impera. Ini Kita langsung aja masuk ke topiknya itu. Bang Billy nggak mau ini lagi perjanjian lamanya gitu. Oh iya dong. Yo. Kita sekarang Yesaya 9 aja. Bagaimana kamu menggambarkan Yesus masuk ke dalam Yesaya 9 itu gimana? nggak mau, kamu bohong, pembohong.
Takut ya. Gimana? Pembohong. Kamu menggambarkan Yesus di dalam Yesaya 9. Enggak, kamu tuh pembohong, Bill. Pembohongnya gimana? Kamu tuh bumbon. Ini veteran-veterannya Kristen ya. Apologetnya kayak Aderion, kayak siapa ya Dwi Huta Barat. Itu yang paling lama mengakui loh Bill itu Yahudi. Erben mengakui Bill Yahudi. Kenapa ini yang Kroco Junior baru muncul 2023 kok nggak mau gitu? Enggak diakui. Ya, apa deh kan? Udah lah. Mereka masih baru. Nah, tuh, paham Ya nggak? saya nggak perlu pengakuan dari penyembah berhala, ngapain? Waduh. Iya, Penyembah berhala siapa? Penyembah berhala. iya kamu lah nyembah berhala. Emang siapa? Kok aku? Jelas Tuhanmu kan Kembali. 3. Tuhanmu kan 3. Ya udah kita buktikan aja yuk. Yuk, Kamu buktikan. Tritunggal aja nggak paham, tapi ngomong, aduh, malu. Ya nggak ada bertimbal di dalam ajaran para nabi. Coba tunjuk di mana. Ya, Emang nggak ada, itu hanya sebatas konsep, bro. Konsep. bagus lah jujur emang nggak ada. Wah, Iya kan kamu jujur emang nggak ada. Sebatas konsep. Berarti memang nggak ada ajaran nabi itu. Mengajaran nabi, mengajaran Kristus kan Anda sudah mengatakan memang tidak ada. Itu sudah clear sekali Anda mengatakan. Ajaran para nabi tidak ada ajaran Tritunggal. Ya bagus. emang Berarti ada. tidak Itu ada. kan hanya konsep. Itu Ya udah, kalau udah diakui Tritunggal, coba yang lain. Tuhan menjadi manusia, gimana? emang Yahudi, dia kan Yahudi palsu gitu loh. Ya udah hati percaya gitu ya. Jadi sangat ditunjukkan aja di mana di dalam kitab perjanjian lama Tuhan akan datang bagaimana kabur. Kabur gimana sih? karena ini tadi udah ketakutan dia. Saya minta di mana dalam perjanjian lama Tuhan berjanji akan datang sebagai manusia. Ini kan kalau menurut saya peristiwa yang sangat spektakuler gitu kan. Iya, betul. Ya, peristiwa yang sangat spektakuler, Tuhan sang pencipta yang maha besar datang ke dunia. Ini peristiwa yang sangat spektakuler. Kok nggak ngasih berita? Kok nggak ada beritanya? Kalah sama presiden yang mau datang ke provinsi, ke daerah. Sebulan sebelumnya itu udah dikasih kabar tuh pemerintahan daerah itu. Jokowi mau datang ke Riau. Wah, semua aparat di sini sudah siap-siap mensterilkan dan sebagainya, persiapan. Wah, jalan-jalan dibagusin. Wah, mantap pokoknya. Iya kan? Nah, ini Tuhan mau datang tanpa ada konfirmasi sedikit pun. Coba. Tukang report itu kena report, mampus. Siapa? Si Hanzo tadi di bawah ngetik dia. Jangan direpot-repot, bro. Biar di sini kita lihat ilmunya sampai di mana gitu loh. Belum tentu itu dia beneran direpot, bisa jadi dia alasan kan. Ada nggak di laporan direpot Mbak Esti? Aduh, siapa lagi nelpon? Bentar. Biasanya kan kalau report ada laporannya di Komal yang punya Komal. Ketelanjangan. Tadi kalau ketelanjangan itu dilaporin. Hah? Ya, aku di report aku telanjangan. Coba, kalau telanjang, aku emang telanjang lagi live kan enggak? Di dia. Iya, Hanzo tadi berarti. Iya, lagi live, enggak. Kalau yang aku enggak tahu ya. Oh, kalau Hanzo nggak ada notifnya Bang Billy, kabur berarti fix dia. Iya, jelas takut lah. Ditanya tadi sama Ustadz Sugi itu padalan. Iya, kasihan Yahudi loh. 2000 tahun di framing sama perjanjian baru. Nah, sekarang nih yang aslinya nongol nih. Iya, makanya saya sebenarnya nerusin Rabi Tovia aja. Maksudnya Rabi Tovia kan dia punya agenda itu anti misionaris ya, anti misioneri, anti penginjilan, tapi dalam arti yang ilegal, yang elegan gitu. Yang elegannya gimana? Menjelaskan mereka bahwa ini secara tekstual dan konteks tidak demikian. Contohnya tadi kan Peleo Eds, El Gibor, Aviat, Shalom. Itu kan semua nggak pernah merujuk kepada Yesus. Makanya nggak pernah Yesus disebut Raja Damai. Cari aja malah dibilang dia aku datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Bagaimana itu jadinya? Iya, dibilang Raja Damai tapi Yesus datang bukan damai katanya. Nggak bawa damai saya kok. Itu di mana tuh ayatnya tuh? Lukas 12:51. Mbak.
Aku udah ketik, Kristal clear. aku udah ketik perjanjian baru, Raja Damai nggak ada. Walaupun itu sebenarnya teksnya bukan Raja Damai, tapi Pangeran Kedamaian. Kenapa Pangeran Kedamaian? Karena bapaknya masih jadi raja, bapaknya di situ. Makanya dia disebut pangeran yang akan menggantikan bapaknya menjadi raja. Pada waktu firman ini keluar, Hizkia masih umur 9 tahun. Itu ada dalam komentar Rashid. Nah ini, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Asal. Tuh kan, nggak bawa damai Yesusnya. Gitu. Jadi nggak ada Raja Damai. Nah, pokoknya gini, merujuk kepada Imam Melkisedek, Yesus, kan? Apa semua Yesus lah, semuanya Yesus, semuanya di Yesusin gitu. Mesias Yesus, Tuhan Yesus, semuanya di Yesusin. Itu yang Itu Kejadian 3 ayat 15 itu kan Tuhan apa ngomong antara keturunanmu dan keturunannya ya kan akan saling bermusuhan. Itu Yesus. Memang gendeng. Padahal itu kan ngomongnya sama Hawa. iya betul. Iya kan, berarti kalau itu ngomongnya ke Hawa, itu seluruh manusia. Betul. Tidak bisa hanya mengacu kepada Yesus. Itu dilarikan Yesus. Memang benar-benar oten ini, oten. Ayo sini lagi hotel yang pinter naik yuk, kita bahas apa kek yang kalian suka Yesus. Terangkan kepada kami bagaimana kalian menggambarkan nubuatan Yesus yang ada di dalam perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Ayo silakan. Jamin babak belur. Apalagi berani Yesaya 7:14. Langsung hancur dah. Disuruh baca dari ayat 10 aja, nggak usah apa. Jangan main comot. Sebenarnya Doang, dilihat dong. sebenarnya kejadian waktu Yesus lahir ada bintang timur itu sebenarnya menyandur dari kelahiran Abraham. Abraham pun demikian, ketika dia lahir juga ada bintang yang mengikuti Abraham. Itu di dalam Midrash jelas sekali tuh, bisa kita buka nanti. Jadi itu cerita kayak gitu udah bukan barang baru gitu. Oh gitu ya, Abraham juga ada bintang timur gitu ya? Iya, ada bintangnya yang mengikutin dia. Terus yang ini nih soal yang kemarin tuh si yang namanya Michael siapa itu yang dia komentar soal Abraham dibakar itu. Dia bilang ini orang Islam itu meniru dari Talmud Yahudi yang salah kutip gitu. Rabi-rabi Yahudi salah mengutip dari kata Ur-Kasdim itu. Nah, itu di orang-orang Islam ibaratnya mengikuti atau mengambil dari rabi-rabi Yahudi. Wah, dia bilang ini penjelasannya ngaco, parah. Si Michael siapa sih namanya itu? Kenapa Ur-Kasdim jadi furnace? Kok bisa? Gimana maksudnya ya? Itu Bang Billy, saya tanya mengenai Abraham dibakar itu di Torah CPLV atau ini yang oral Torah ya. Oral Torah ya. Ini pertanyaan saya, kalau itu oral Torah itu pernah diceritakan enggak ke bangsa lain gitu? Ada orang Yahudi cerita ke bangsa lain gitu? Kayaknya biasanya kayak gitu kan dari guru kepada murid, dari ayah kepada anak. Tahu kalau misalnya ada orang lain yang duduk sembari dengar bisa jadi. Itu sudah tertulis atau hanya lisan? Sekarang udah ditulis. Awalnya lisan semua, oral semua. Lalu mulai ditulis tahun kapan itu? Oke, kalau Midrash itu 500 tahun sebelum Masehi ini. Ada datanya. Itu sudah ditulis ya? Iya, dan itu bentar Bang Gores. Dalam bahasa Yahudi, Ibrani. Bang Billy juga dari aku kalau datanya itu. Iya, kita tawarik itu, kita tawarik. Tawarik itu. Enggak, yang ingin saya tanyakan pada zaman Rasulullah itu udah ada belum Torah yang berbahasa Arab gitu?
Torah berbahasa Arab. Kalau yang CPLV. Kayaknya udah ada. Nih, Udah kalau ada. dari 500 tahun sebelum Masehi udah ada. Nih, misalnya nih. Yang berbahasa Lihat datanya. Lihat datanya ini. Nah, ini Midrash nih. Ini lagi buka ya. Nah, ini kan Midrash ya. Ini tuh 2 Tawarik 13 ayat 22 itu. Udah mulai kata. Nah, Midrash ini, Midrash were compiled over thousands of years. Jadi susun kurang lebih itu ribuan tahun. Dimulai dari 500 BCA sebelum Masehi sampai abad pertengahan 1500 Masehi gitu. Jadi Midrash itu ada dua, Jadi Midrash itu ada dua. Midrash Agada sama Midrash Halakah. Nih. Oh. Nih. Kalau di kita ini Satsugi syariat sama muamalah. Oh gitu. Iya. Midrash Halakah, ini tentang halakah hukum-hukum Yahudi. Terus ada Midrash nih, Agada, cerita-cerita. Nah, itu dia. Cerita yang turun-temurun. Tuh. Itu Tuhan ngasih syariat-syariat gitu ya kepada bangsa Yahudi. Itu kan membuktikan bahwa Tuhan itu kan mencintai bangsa Yahudi gitu ya. Iya, Itu iya. sebagai bukti menurunkan aturan-aturan gitu kan. Iya, betul. Nah, Jadi kenapa sebentar Bang Billy. Begitu juga Islam, bukti bahwa Allah itu meninggikan umat Islam, ya, kuntum khairu ummah. Itu umat Islam diberi syariat, diberi aturan. Ya. Itu bukti bahwa Allah itu sayang kepada umat Islam. Nah, Kristen katanya ngaku anak Allah, tapi nggak punya aturan. Ini secara logis, kita ngomong secara logis sebagai seorang ayah. Bang Billy memberi aturan kepada anaknya itu sebagai tanda sayang atau tanda tidak sayang? Atau karena sayangnya tidak usah diberi aturan? janganlah hancur-hancuran. Iya kan? Kira-kira kalau anak kita nggak kita kasih aturan, apakah itu menunjukkan rasa sayang atau rasa tidak peduli kepada anak kita? Iya, betul. Iya, kan gitu kan. Kalau anak kita sudah bandel, ya kan, nah, udah kau terserah kau lah. Kalau nggak mau ikut aturan bapak, mau jadi apa kau terserah kau mau. Minggat deh kau, katanya kan gitu Bang Billy. Makanya di dalam kan saya selalu bilang orang-orang Islam ini salah satu sistem kepercayaan yang juga melestarikan oral Torah. Misalnya kemarin kita bahas ya, Musa itu kenapa mulutnya keluh, berat lidah, karena pada waktu dia masih kecil dia itu memakan itu bara api dimasukin ke mulutnya. Betul. Dimasukin ke mulutnya kan waktu itu. Karena dia masih kecil tuh dia ngambil mahkotanya Firaun, masih kecil kan ini cucunya Firaun, cucu angkat, masih kecil 3 tahun, dia ambil mahkotanya. Wah, kata si penasehat, wah ini pertanda buruk ini yang mimpi tuanku yang waktu itu nih, anak ini bahaya ini, dia tahu ini, sadar apa yang dia lakukan. Nah, dikumpulkanlah para cendekiawan, bagaimana nih anak ini, benar nggak gini? Nah, salah satu di antara cendekiawan Mesir pada waktu itu malaikat yang nyamar jadi salah satu dari orang pintar di Mesir. Jangan kita bunuh aja anak ini karena ini bahaya. Demi mimpi Tuanku ini akan kerajaan Tuanku akan diambil oleh anak ini sesuai dengan mimpi Tuanku. Tapi kata malaikat Mikael yang menyamar, dia bilang, oh jangan, anak ini kita mesti buktikan. Sekarang kita ambil batu giok ya, batu apa ya kemarin ya? Batu safir dengan batu yang bara api, kita cari. Kalau anak itu mengambil batu yang safir, berarti dia tahu apa yang dia lakukan.
Dia tahu mana yang baik, mana yang enggak. Nah, kalau anak itu ngambil bara, berarti dia nggak tahu. Nah, taruh di situ. Musa pada waktu tangannya mau ngambil ke batu sapir, tapi malaikat itu menuntun tangannya Musa itu mengambil bara itu dan masukin ke mulutnya. Makanya Musa itu berat lidahnya, tidak pintar ngomong, kan gitu. Karena dia masih kecil itu makan bara api dimasukin ke mulutnya. Nah, dengan demikian, oh anak ini berarti memang nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi nggak terjadilah pembantaian anak kecil pada waktu itu. Begitu ceritanya. Iya ya, mirip. Kisahnya mirip. Ya, di Islam juga makanya kalau di Islam itu kalau nggak salah gara-gara mencabut jenggotnya Fir'aun kalau di Islam. Intinya itulah, ini anak ini membahayakan. iya Ya kan? Ya, intinya ceritanya sama, cuma peristiwanya saja kalau di Islam yang beda karena mencabut janggutnya Fir'aun itu. Akhirnya itulah diuji, tapi malaikatnya malaikat Jibril kalau di Islam. Ya nggak masalah, intinya arahnya itu sama gitu. Tunggu, aku cek dulu. Jibril apa Mikael? Aku lupa itu. Pokoknya antara itu deh. Mikael kalau di Midrash mah perang mulu. Oh iya, dia. Jadi ya sebanyak lah, masih banyak kisah-kisah yang ada di dalam kisah Israeliat kalian itu yang kalian punya itu nyambung dengan Midrash Yahudi itu, Torah-Torahnya. Jadi itu bukan jadi satu bagian dengan kitab Torah, enggak, tapi itu buku atau kitab yang lain untuk memahami. Misalnya tadi kan Ur Kasdim, ada apa dengan kata Ur Kasdim? Kita lihat dari parasanya ya, ada Midrash di situ, kita lihat. Oh, ternyata memang Abraham benar dibakar di dapur api oleh karena dia menghancurkan patung bapaknya itu. Bapaknya. Dan ya sehingga menjadi ancaman bagi Nimrod yang pada waktu itu baru nggak tahu dia mah. Dulu dibahas Atsugi, dulu sering dibahas, cuma ketika udah dibuktiin lah ini Yahudi aja mengimani, Islam mengimani, lu kok nggak mengimani, lu dari Itali lu ya, nah, gitu. Makanya sepi sekarang. Lanjut. Gua geser topik dikit Bang Billy. Ya. Tahu nggak sih para praktisi? Benar. Belum lagi kisah yang malaikat maut mencabut nyawa Musa, nggak berani mau dikejar-kejar sama Musa ditabokin. Ada itu Di Islam ya? Ada di Midrash ada itu. Ada itu. Apa lagi ya? Satu lagi dong. Iya, Sulaiman tumpah-tumpah ceritanya. Salomo Sulaiman tuh tumpah-tumpah ceritanya. Iya. Yusuf karena begitu gantengnya ya, sehingga itu teman-teman daripada putri Zulaiha itu melihat kegantengannya dia harusnya motong buah jadi mengiris tangan mereka ya. Ada dalam Midrash itu. Oh, sama ya? Lagi yang paling berbeda kisahnya istrinya Abraham, Sarah itu di mana itu bahwa Firaun itu sepertinya menikahi Sarah, tapi setelah dia tahu Hagar apa? Sarah. Salah dong. Sarah. Itu 2 kali tuh dia di Mesir sama Raja Abimelek juga. Ya. Abimelek juga. Nah, bedanya Abimelek itu namanya Abimelek ya. Ya. Jadi Abimelek itu nggak langsung dikena hukuman, ditegur dulu. Dalam mimpi ditegur baru dia, ternyata ini. Nah, kalau Firaun langsung dihukum sama Tuhan. Hampir saja menyentuh Sarah itu si. Di Islam juga ada Bang Andi. Di Islam juga gitu. Tapi di tarikhnya di Al-Bidayah wa Nihayah. Iya. Paham itu, saya baca juga di situ. Tapi mengenai ini Lot, kalau kita kan Nabi Lot ya. Itu benar adanya nggak sih sama anaknya kedua itu? Oh iya benar. Jadi gini, pada waktu itu makanya Itu gue belum baca, coba ya. pandangan Judaism soal itu, Lot itu nggak dianggap berdosa karena pada waktu itu anak-anak ini mereka ini menganggap sudah tidak ada orang laki-laki lagi. Bagaimana untuk mendirikan keturunannya lagi karena nggak ada laki-laki lagi di sekitar situ, udah habis semua. Jadi akhirnya
mereka juga dengan orang tuanya. Pada waktu itu belum ada jangan engkau berzina ya, belum ada Torah jangan engkau berzina gitu. Jadi nggak ada waktu itu pelarangan yang berbunyi gitu. Nanti ketika zaman Musa baru ada tuh lo tinaf jangan berzina. Nah intensionalnya atau perhatiannya bukan untuk menikmati seks, tapi untuk mendirikan keturunan. Nah, makanya anak namanya pertama adalah Moaf, artinya dari bapak kita, dari bapak kami. Moaf, Amon dari bangsa kami. Itu nama-nama itu punya arti. Ya. Kalau itu sih nggak perlu terlalu diperdebatkan ya masing-masing saja. Yang paling penting ini loh, bagaimana sih pendapat pada scholar-scholar Yudaisme, para orang-orang fanatisme Yudaisme itu loh? Tahu nggak sih kalau kitabnya itu dipakai oleh agama lain terus diterjemahkan salah? Gitu. Tahu nggak sih? Tahu. Kebanyakan nggak tahu karena apa? Mereka menutup mata mereka terhadap orang dunia luar, terutama orang-orang yang heredi ya. Misalnya orang Yahudi yang di heredi itu yang ultra ortodoks ya, itu menutup informasi. Maka di rumahnya nggak ada TV tuh. Di rumah ada TV, nggak ada internet, nggak boleh. Itu memang super ya, ultra ortodoks nggak ada. Jadi mereka memang hari-hari hidup itu dari kibuts, perkampungan mereka tuh, jadi mereka memperkaryakan sama seperti Al-Zaitun. Al-Zaitun itu menerapkan sistem kibuts yang ada di Israel, benar-benar dia tuh. Jadi mereka bisa mandiri sendiri. Jadi orang sekampung itu membuat makanan apa untuk keluarganya gitu, untuk komunitasnya. Itu yang di Heredi ya, di Yerusalem itu benar-benar ultra ortodoks, TV aja nggak ada. Hiburan mau kencing aja nih, nggak boleh megang kelamin, nggak boleh. Mau kencing nggak boleh megang kelamin. Jadi dia punya baju khusus untuk itu, celananya khusus tuh celananya. Jadi nggak boleh megang dalam sukat aruk ya, atau fikihnya itu nggak boleh megang kelamin tuh nggak boleh. Tuh, ya super parah dah. Terus ini Bang Billy, syarat untuk menjadi rabi itu kan usia 30 dan menikah kan gitu ya. Kalau yang namanya praktisi Yudaisme dulu ya, para Kayafas, imam-imam itu nggak boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram atau keluarganya ya, betul ya? Ya nggak boleh itu, nggak boleh. Karena tapi kenapa di kisah lain boleh ya? Ya itulah makanya harusnya kalau Yesus itu dia seorang nabi, dia nggak mau dipegang-pegang kecuali itu istrinya ya. Makanya ada narasi sumber sejarah lain atau tulisan lain menyatakan bahwa Maria Magdalena ini itu adalah istri daripada Yesus. Kalau memang itu istrinya ya nggak apa-apa disentuh, itu nggak masalah. Kalau ambil sih itu. Pertanyaan satu Bang Billy, boleh nggak orang Yahudi ini laki-laki sama laki-laki bersender di dada? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Mau ngapain? Jadi Enggak, saya baca di dalam Yohanes 13 ayat 24 ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu kan pakai kata bosom tuh. Artinya bersandar di dada Yesus. Murid yang dikasihi itu bersandar di dada Yesus. Cuma kalau di terjemahan LAI kan bersandar duduk di dekatnya gitu. Tapi kalau kita lihat dari terjemahannya bosom itu kan bersandar di dada Yesus. Nah pertanyaan saya, boleh nggak laki-laki bersandar di dada laki-laki bersandar di dada laki-laki gitu loh? nggak boleh. Nggak boleh ya? Pelangi dong. Makanya ini di bawah nih Ustadz Sugi, tolong bahas Maria Magdalena istri Yesus itu bagaimana itu? Nah ini udah mulai dibahas nih, udah mulai masuk nih. Jadi pada dasarnya adalah tidak boleh ya, itu liturgi Yudaisme ya, itu tidak boleh bersentuhan kalau bukan istri. Kedua, kalau mau menjadi rabi itu harus punya istri, punya keluarga, betul ya Bang Billy ya? Betul apa betul itu? Iya deh, iya jawab betul. Karena memang harus punya istri kalau mau jadi rabi itu. Karena kecuali di zaman sekarang itu sudah zaman modern, memenuhi syarat dan mumpuni keilmuannya boleh menjadi rabi, maupun dia masih bujangan. Tapi zaman dulu enggak. Itu harus punya keluarga, punya istri minimal yang mendampingi gitu.
Ini di bawah Beverly. Saya bacakan Yohanes 13 ayat 23. Aku kurang bahasa Inggrisnya nggak pandai sih ya. None there was leaning on Jesus bosom, one of his disciples, one Jesus loved. Apa artinya itu, Bang Billy? Itu lo pecinta, sayang. Coba None di there was leaning on Jesus bosom. Oh, dia bersandar di dada Yesus. Terus One of these disciples whom Jesus loved. mesti dilihat dulu tuh itunya apa? Oke, saya open cam-nya. Pencam coba. Karena Ini- Abraham lega Inggris. Karena Abraham lega Arabia. Mbak Esti dibesarin dong. Mbak Hestina. Ayat 23 Bang Billy. Now there was leaning on Jesus, bosom, on one of his disciples whom Jesus loved. Jadi sekarang Udah selesai belum? Iya. Jadi dia bersandar di dekat Yesus, dekat di dada Yesus. Terus murid yang dicintainya itu, murid siapa itu? Murid yang cintainya itu siapa tuh? Maria Magdalena. Oh iya. Waduh, nggak boleh dong. Nanti pembuktiannya di Yohanes 19 ayat 25. Nggak boleh. Nih. Tapi kalau istrinya boleh. Kalau Maria Magdalena statusnya istrinya dalam hukum Yahudi boleh. Ini kita tunjukkan ya, itu murid yang dikasih itu Maria Magdalena. Di dalam Yohanes 19 ayat 25. Nih. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara perempuan ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Artinya kan ini mertuamu gitu enggak? ini menantumu gitu enggak? oh gitu. Coba Ini gini Bang Billy. Kenapa ini saya bilang Maria Magdalena? Karena pada peristiwa ini murid-murid Yesus sudah nggak ada di sini. Menurut Markus 14 ayat 50, ketika Yesus ditangkap semua murid kabur. Jadi nggak ada laki-laki di sini, ini perempuan semua ini. Di ayat 25 itu. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara perempuan ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Nah, sekarang siapa ini yang kira-kira jadi murid yang paling dikasih Yesus di antara perempuan itu? Tentu Maria Magdalena. Oh, Dia yang pernah menciumi kaki Yesus. Dia yang ketika Yesus bangkit, itu dia juga yang mau mengurapinya dan sebagainya itu. berarti jangan-jangan ada sumber-sumber buku-buku lain yang menyatakan kalau Maria Magdalena ini adalah kekasih Yesus ya? Ada nggak kira-kira? Ada, memang ada. Makanya berbara tering itu menyelidiki selama 20 tahun itu menyatakan Maria Magdalena itu istri Yesus. Ya kalau dia istri berarti benar, Yesus itu melakukan hal yang benar, dia nikah benar berarti sesuai dengan Torah dia. Kalau dia memang nikah gitu. Makanya kan ya di dalam buku sejarawan yang ditulis oleh Max L. Dimon dikatakan catatan kitab gospel itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah. Karena apa? Masing-masing bertentangan satu dengan yang lainnya nih, gitu. Kisah tentang Yesus dengan pelayanannya selama di dunia ini itu tidak bisa dipertanggungjawabkan lewat sejarah. Sejarah tidak mendukung bahwa itu merupakan hal yang benar, karena catatan-catatan dari keempat gospel itu berbeda satu dengan yang lain, bertentangan. Gitu. Ini gini Bang Billy, ini saya tunjukkan Maria Magdalena murid Yesus ya. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Kata Yesus kepadanya, Maria,
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria menyebut Yesus guru. Kira-kira Maria ini murid Yesus enggak? Iyalah, namanya gitu ya. Dialah murid yang dikasihinya itu. Berarti itu bahasa Aramaik itu Rabuni. Tapi Ibrani katanya di sini. Kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Aramaik atau Ibrani itu? Aramaik itu. Kok Halo. Iya. Iya, itu Aramaik kalau Rabuni ya. Kalau Indonesia misalnya guruku Rabenu nih, Yulia 711. Yesus nggak ada yang perempuan. Lah ini Yohanes 16, Yohanes 20 ayat 16, coba dibaca itu. Maria memanggil Yesus guru. Rabuni. iya. Coba aja dibuka biar mereka baca tuh di bawah. Ada. Tuh. Rabuni. Aduh. Guru. Ya. Kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Jedor. Ternyata murid yang dikasihi adalah Maria Magdalena. Menurut Bang Billy, laki-laki tidak boleh bersandar di dada laki-laki. Perempuan yang bukan muhrimnya tidak bisa bersandar di dada laki-laki. Itu fakta istri Yesus. Makanya dilihat tadi ya di dalam Yohanes 19 ayat 25 itu, 25-26 ya, kalau nggak salah. Apa kata Yesus di situ? Ini seolah-olah saya melihat seperti apa ya? Ini loh menantumu, seolah-olah seperti itu Bang Billy. Kata Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Wah, itu juga ya pandangan perspektif baru nih yang bisa harus disadari nih. Tapi dia nggak nyangka kalau ada bisa dipandang dari sisi itu tuh. Nah, kalau murid itu adalah murid Yesus yang dikasihinya, ya, berarti di dalam Yohanes 21 ayat 24 itu berbicara tentang Injil Maria. Ada Injil Maria? Ya, kan ada Injil Maria yang diapokrifkan kan ada. Ada Bang Ganteng di bawah nih. Ya kan? Ada Injil Maria yang diapokrifkan. Betul enggak Ustaz Nandar? Ustaz Nandar, ayo kerja, ngomong-ngomong. Injil Maria, buset. Ada Injil yang diapokrifkan, namanya Injil Maria. Injil Maria Magdalena. Nah, tuh. Nah, ini Ustaz Nandar, saya kasih tahu Ustaz Nandar. Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Murid yang dikasihi adalah Maria Magdalena. Ya, sudah di-ACC oleh oleh Petrus. Bahkan Injil Maria Magdalena ini diakui oleh seorang uskup agung ya, uskup agung Genoa bernama Jacobus de Veragin menyebut Maria Magdalena sebagai Illuminata sekaligus yaitu pribadi yang sudah cerah sekaligus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar.
Daruroh. Apa? Jadi ini apa ya? Aku dapat chat dari netizen gitu. Beliau ini mau diancam dibunuh oleh Tritung gitu. Itu Jadi siapa gue yang dia itu agamanya? agamanya muslim dari saya muslim. Oh, Siap. siapa Jadi- dia? Jadi diancam ini muslim ini tuh yang mau nemenin Akhi di Nathan untuk jemput mualafnya gitu. Ini Mr. Joe. Muslimnya Mr. Joe. Jadi ini yang mau ngebunuhnya itu Nyulomban Fabian gitu. Orang mana itu? Lo anti ngina agama gue Kristen katanya ajaran Ngastri. Tunggu aja lo anti, gue tahu rumah lo, hati-hati kau di jalan. Terus aku tanya, kenapa mau ada upaya matiin gitu, Akhi? Gara-gara gereja GMS Tanjung Morawa Deli Serdang. Nah, terus katanya tuh masyarakat menolak gereja. Terhitungnya marahnya ke Akhi Jo gitu. Jadi. Nggak usah Nah, takut. tuh aku sambut aja tantangannya, Akhi, sambut aja. Slow. Tadi juga si John Peter fighting. Terus katanya aku dilaporin di Polda Sumatera Utara. Si John Peter. Oh iya. Yang laporin Tritung, untung katanya. John Peter yang bilang. Khawatir. Masalah laporan mah aku juga yang laporin. Udah tebal. Selagi kami di jalan Allah, kami tebal itu. Silakan Anda laporkan. Kami tetap bersedia di jalan Allah. Allah Akbar. Kalau masalah dilaporkan mah aku udah nih pernah ini. Tahun kapan itu? Ya tahun kemarin. Oh, Dipanggil. cie. Kasihnya keluar, cie. Ada itu yang ada jaringan piala itu ya, Mandar. Iya. Nih. Ini Injil Maria Magdalena ayat 1 sampai ke 6. Petrus berkata kepada Maria ya, Maria di sini maksudnya Maria Magdalena bukan Maria ibunda Yesus ya. Kami tahu cinta guru terhadapmu berbeda dari cintamu terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat engkau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum pernah dengar sebelumnya. Ini sama loh. Ketika para sahabiah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, beritahukan kami apa yang tidak pernah kami tahu sedangkan engkau tahu dari Rasulullah, gitu kan. Kenapa? Karena ya ini istri Yesus, Maria Magdalena ini. Nih, Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru terhadapnya. Ya, ini iya. Soy. Ini Ustaz Nandar, kalau murid yang dikasihi yang diceritakan di dalam Yohanes ini, setuju nggak kalau itu Maria Magdalena? loh, iya setuju. Karena di situ kan ada 3 Maria. Ada 3 Maria Magdalena. Coba ayatnya dibuka. Maria istri Klopas Nah, dan saudara perempuan ibunya Yesus. iya. Ada 3 Maria di situ. Maria ibunda Yesus, Maria istri Yesus, sama Maria istri Klopas. Betul. Nah, ini Ustaz Nandar, saya membaca Yohanes 21 ayat 24, ini kok menurut saya yang dimaksud adalah Injil Maria Magdalena. Karena yang menulis di situ adalah murid yang dikasihinya itu. Iya. Murid yang dikasihi tidak lain adalah Maria Magdalena. Coba cek. Yohanes 21 ayat 24. Bahkan umat Katolik itu mengatakan Maria Magdalena ini Rasul di Sayyidul Rasuliyah. Pemimpin para rasul yaitu. Diakui semacam itu. Karena di dalam Yohanes 20 ayat ke-17 atau 16 ya. Mandat yang pertama kali disampaikan Yesus itu kan kepada istrinya, yaitu Maria Magdalena. Sampaikanlah kepada murid-muridku. Oh, iya. Gitu. Iya, kan? Maksud bapakku belum pergi kepada bapakku dan bapakmu itu kan? Iya. Ayat 17, ayat 17. 17 ya. Iya itu. Karena ini istri yang dikasihi Yesus. Karena Yesus juga poligami, istrinya itu ada 3. Waduh. Serius. Istrinya itu ada 3. Cuma yang sudah saya ketahui datanya itu 2.
Yang pertama Maria Magdalene, yang kedua Lydia. Nah, Maria Magdalene ini ujung akhir pernikahannya dengan Yesus akhirnya diceraikan juga oleh Yesus, yang Maria Magdalene. Jadi yang menemani Yesus sampai dia terangkat itu nanti ini ya Lydia itu sebenarnya. Istrinya dua Ini. pedas. Ini gini ya, bentar. Yohanes 21 ayat 24. Menurut orang Kristen kan ini Yohanes. Mungkin nggak Yohanes bersaksi tentang dirinya. Sementara menurut Yesus, kesaksian Yesus sendiri itu tidak berlaku. Kan Yesus ngomong begitu tuh. Kalau aku bersaksi tentang diriku, itu sia-sia. Dan ini bagaimana mungkin Yohanes bersaksi tentang Yohanes? Tidak berlaku itu. Karena di sini dikatakan dialah murid. Nah, yang ngomongnya harus Yohanes. Sebab Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Ya kan? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ini harus Yohanes yang ngomong. Kalau ini bukan Yohanes yang ngomong, kita pertanyakan siapa dia? Kalau memang murid yang dikasih adalah Yohanes, berarti harus kita cari tahu siapa yang ngomong ini. Nah, kan begitu. Ayo pecahkan teka-teki yuk. Iya, karena Yohanes itu nggak kayak Paulus gitu. Kalau Paulus kan di 2 Korintus 11 nomor 7 tuh sebenarnya aku harus kamu puji gitu. Minta-minta dipuji kalau Paulus. Yohanes tuh nggak gitu. Nah, lagian gini Bang Gores. Yohanes ini kan kalau dilihat di dalam kitab Para Rasul 4 ayat 14, dia ini tidak terpelajar dan idiot. Gimana dia nulis kitab? Wah, ada ayatnya itu bunyi begitu. Ada dong. Idiot aja. Ignorant dalam bahasa Inggrisnya ignorant. Ya, orang Enggak, itu takia terjemahan itu kalau ignorant, Statsugi. Ah, Lebih parah dari itu. Oh, lebih parah dari itu. Pokoknya dalam bahasa Yunani-nya idiotai. Idiot itu di bawahnya moron. Jadi kan level intelijensia orang tuh ada ini. Ada tuh urutannya level intelijensia ya. Nah, coba ya aku cariin. Intelligence chart. Mungkin nggak Bang Billy, orang yang tidak terpelajar, idiot nulis kitab. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin gimana? Iya kan? Kisah Para Rasul 4 ayat 14 itu. Dalam bahasa Yunaninya ya? Iya, dalam bahasa Yunani dicek coba. High-tech. Bagus juga nih. Itu ada idiotai di situ. Ustaz Nandar. Nah, ini ada pakarnya kok Ustaz Nandar. Coba dicek itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 14 itu. Iya. Bahasa Yunani. Aku belum buka laptop ini sebentar. Buka live. Ini salah, sedang live ini. Masih aku belum buka laptop. Berapa tadi? Kisah Para Rasul 4:14. Petrus dan Yohanes tidak terpelajar. Berarti yang itu tulisannya si Paulus yang bilang begitu ya berarti ya? Ya. Kurang. Paulus bukan sih? Kisah Para Rasul coba kita cek siapa yang ngomong. Nih ada nih. Nih, sini aku open cam. Ini loh Satsugi. Tunggu ya. Kok Kisah Para Rasul apa sih? 3:14 apa berapa ya? Agak lupa aku. Kisah Para Apostolos 4 nomor 13. Oh, 13 ya? Iya. Oh, iya. Lihat ini sini. Ini Satsugi lihat ini nih, lihat ini. Oke, dibesarin. Nah nih, nilai IQ keterangan. Kalau IQ-nya dari 0 sampai 29, idiot. Kalau 30 sampai 40, keterbelakangan mental. 50 sampai 69, IQ sangat rendah. 70 sampai 79, bodoh tuh. Dari idiot ke bodoh tuh jauh. Coba sekarang kita cek aja, nanti dikira ngibul sama Oten.
dalam bahasa Yunaninya. Ya Ahmad sering ngomong IQ-nya berapa sih? 100 berapa dia? 119, 118. Nah, Ki Ahmad lebih pintar dari Yohanes dan Petrus. Aduh. Bang Koras nggak bisa menampilkan data Yunaninya. Oh, ke aku. Oh iya iya, siap. Iya, siap. tampilkan. Nggak usah nanti lama banget. Oh ya, benar-benar. Bentar ya, 1 menit, 1 menit. Nah itu saya mikir, Yohanes nulis kitab. Sementara di Kisah Para Rasul 4:13 dikatakan tidak terpelajar dan idiot. Gua nulis kitab, ini otak saya kok nggak nyambung gitu loh. Ini di bawah ada komen lucu nih. Sakit ya ini orang-orang, kalian ngarang-ngarang agama orang lain. Kok ngarang? Kita nggak berani ngomong nggak pakai data, harus ada data dong. Ini Kisah Para Apostolos 4. Nah, nomornya nomor 13. Tapi di sini ada pakai terjemahan jadi tersembunyikan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, gitu kan, nggak kelihatan idiotnya di sini. Tapi kalau kita langsung cari ke Yunaninya, ini biblehub.com yang kukasihi. X Itu saya itu Kisah agak Para kebingungan Apostolos pakai itu. 4 nomor 13. Apanya Satsugi? Itu caranya gimana untuk menuju ke pasal itu? Nah, itu agak bingung saya pakai Bible. Ini caranya. Lanjut aja, lanjut. Nanti. Nanti aja, nanti lanjut aja dulu. Sip. Nah, di sini ya, nih Theorontes de Tento Petro Peter Paresian. Apa maksudnya keberanian Peter kai Ionau? Ionau itu Yohanes atau John. Kai Katalebo Menoi, dan bahwa orang-orang yang melihatnya itu mengerti oti antropoi, bahwa mereka antropoi itu kembali ke Yohanes dan Petrus. Agramatoi ini bentuk jamak dari agramatos, yaitu buta huruf. Bahwa mereka buta huruf, eisin, bahwa mereka adalah buta huruf, kai Itu ya Pak Eo. idiot. Waduh. Coba orang yang buta huruf dan idiot nulis kitab, coba gimana gitu? Itu apa? Itu Yohanes. Iya, Yohanes dan Petrus. Petrus Oh, dan Yohanes ya, Pak. waduh. Langsung iman saya langsung terguncang iman saya. Coba gimana coba ya kan? Buta huruf dan idiot bisa nulis kitab. Yang bener aja. Belum lagi nanti kalau kita lihat usianya Yohanes dengan penulisan Yohanes, itu pun nggak nyambung, Gores. Yohanes lahir tahun 6 Masehi, meninggal tahun 96. Injil Yohanes ditulis tahun 90 sampai 150. Nyambung nggak? Enggak. Nggak nyambung. Jauh itu kalau udah ke gitu. Kiamat bubuk, waktu dia ngomong kiamat bubuknya di situ, Satsugi. Bubuknya di situ. Nah, saya melihat kemarin saya cari referensi kapan sih surat-surat Yohanes itu ditulis, 1 Yohanes, 2 Yohanes kan? Itu ditulis juga tahun itu, tahun 90 sampai tahun 100. Pertanyaan saya, orang yang idiot, buta huruf, bisa nulis kitab langsung 2. Langsung 3 malah sama Wahyu. Nah, langsung 3 malah, gimana? Bisa enggak? Dipenuhi Roh Kudus bisa aja. Yang ngomong dipenuhi Roh Kudus itu siapa? Nggak ada. Yohanes nggak pernah ngomong seperti itu. Ada yang komen tadi ini. Kalau dipenuhi Roh Kudus, harus ada pengakuan dari Yohanes atau dari Roh Kudus. Sebagaimana dalam Islam, Allah sendiri yang
memberitakan. Aku yang menurut Al-Quran, aku yang menjaganya. Ya. Yang kedua satu Ki, kalau misalnya memang diilhami Roh Kudus yang ngomong. Iya. Harus ada ini. Apa namanya? Apa sih? Pemberitahuan lah intinya. Oh iya, Berlian kemarin kan terguncang di situ. Semua tulisan di dalam kitab kami itu diilhami Roh Kudus. Ya, di mana Roh Kudus yang ngomong gitu? Di mana? Diam dia. Diam 5 menit. Ya udah Dalam kita tanda ngalah topik. sikit aja deh. Mana Yohanes ngomong dia diilhami Roh Kudus? Jangan aja ngalah sikit. Lanjutlah, aku mau makan dulu. Kita nandar kajiannya. Keren. Kolaborasi dengan Bang Billy, mantap itu. Ini kalau ini udah formasi kuncian. Halo. Formasi kuncian nggak ada yang berani naik ini. Ya Bu. Masuk. Oke, itu kalau kita lihat ya lukisan Leonardo da Vinci ya. Kita lihat itu lukisan perjamuan terakhir. Siapa yang duduk dekat Yesus? Seorang perempuan. Di situ ya, kita tengok gambarnya. Cuma nggak bisa menampilkan gambar ya. Dan kalau diputar sedikit gambarnya itu, ya itu perempuan itu bukan nyender ya, bersandar di dada Yesus, di bahu ya. Bisakah menampilkan gambar? Bisa. Aku punya tuh yang apa perjamuan kudus terakhir, tapi yang versinya XXX. Foto, mau nggak? Ini aku kasih lihat dulu ya dikit. XXX. Jadi itulah saudara di bawah ya. Ketika Tuhan itu digambarkan, difisikkan, nah ini bisa dihina, bisa dibebas karena kan dia digambar. Jadi kita bisa, sedangkan yang kata gambar Yesus ya, gambar presiden aja bisa dihina itu. Karena apa? Karena ada gambarnya. Nah makanya Tuhan kami ya tidak ada fisiknya, nggak ada gambarnya sehingga tidak bisa dihina. Bagaimana menghinanya? Ada gambarnya. Iya, karena Tuhan tidak serupa dengan apapun, ya. Coba kita lihat gambarnya ya. Bisa digedein dikit ya, nggak apa-apa ya gambarnya. Bundaku, Bun. Loh, Bunda host. Nggak denger ya, oke. Ini kan perjamuan terakhir. Iya, apa itu? Oh, dibesarin. Bentar. Aku lagi di jalan ya. Jadi aku nanti nggak bisa ini ya. Lagi ini. Boleh, Bun. Bentar. Nah, ini kan yang di samping Yesus ini kan perempuan nih. Nah, kan? Ini bentuknya. Nah, kalau kita geser ya. Nah, ini. Jadinya begini. Maria Magdalena, dan ini dalam rangka apa namanya ya, bahasa Greeknya itu lupa aku tadi ya, perjamuan perkawinan ceritanya ini. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini kan biasa ya, yang biasa tampil ini kan ini yang kita tengok. Ternyata coba ini Maria ini modelnya kan nyender begini. Ini kan Maria kan ke sana kabur ya. Jadi kalau di ini kayak sandar kan Maria, cuman mereka pisah ini loh, membentuk huruf V. Kalau gini. Ini dari kekristenan ini yang mengatakan bahwa ini Maria Magdalena. Ini kan perjamuan terakhir ini. Ada perempuan di sini nih. Kalau ini yang biasa yang populer ini kan yang kita lihat ini. Benar-benar yang biasa kita lihat ya. Kabur. Ini.
Ini yang biasa kita lihat kan, ini kan perjamuan terawan ini. Nah ini coba ini, Maria ini perempuan kan di dekatnya ini Yesus ini kan, Yesus. Nah ini kan, coba itu, Maria kenapa nyender ke murid yang lain kan? Kalau kita jadi Maria ini ikut di antara 12 murid itu. Jadi sebenarnya posisinya yang tadi itu yang nyender. Makanya ketika Petrus siapa ya berkata, murid yang dikasihinya itu bersandar di dadanya, nah itu tadi. Oke, silakan lanjut. Ada kan dalilnya itu datanya? Lanjut Bu, makan Bu. Bahwa muridnya itu bersandar ke dadanya. Nah ini perjamuan terakhir ini. Nyata Maria ada di situ, Maria Magdalena. Itu mengadakan ini ya, bentar aku lihat dulu. Namanya apa ya? Namanya matrimonio yang diterjemahkan sebagai perkawinan. Bahwa yang duduk di sebelah kanan Yesus Kristus bukanlah seorang laki-laki sama sekali, melainkan tidak lain adalah Maria Magdalena. Lokasinya menunjukkan bahwa dia adalah istri sah Yesus. Dari sulit Maria Magdalena dan Yesus, huruf M terbentuk dari siluet Maria Magdalena dan Yesus, huruf M terbentuk. Diduga itu berarti kata matromonia yang diterjemahkan sebagai perkawinan. Nah itu ya. Dan memang orang Yahudi itu nggak bisa kalau bersentuhan ya. Misalnya Maria Magdalena mencium kakinya. Itu menurut tradisi Yahudi itu sudah upacara ini apa ya? Sakral ya, untuk sebagai perkawinan, untuk penyatuan. Berarti udah ada upacara kalau kita di pernikahan ya. Seperti mereka Yahudi itu. Menurut ini saya baca ya, menurut sebuah versi yang duduk di sebelah kanan Kristus yang terdekat bukanlah Yohanes, tetapi Maria Magdalena. Jika kita mengikuti hipotesis ini, maka posisinya menunjukkan pernikahan dengan Kristus. Ini didukung oleh fakta bahwa Maria Magdalena membasuh kaki Kristus dan menyekanya dengan rambutnya. Hanya istri sah yang bisa melakukan ini. Itu ya, kalau tradisi Yahudi itu ketat. Silakan yang lain ya, teman, saudara. Mana kau pada diem? Aku lagi makan nih. Mana nih, Oh, silakan lanjut, ya teman-teman Kristen. Baik. Tadi malam itu betul-betul Bapak Beliau rotan kita bikin. Bila baca ya. Sampai salah-salah, berapa kali salah-salah itu. Katanya Yohanes Pembaptis
Mana Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis sudah dihukum sama Herodes. Lari ke Petrus, terakhir lari kemana? Yudas. Oh, Parah mereka ini. udah. Katanya Yudas murid yang dikasihi katanya. Aduh, benar-benar. Naik silakan saudara-saudara Kristen. Ya kita ngomong full data kok. Makanya mereka babak belur. Mereka cuma modal air liur doang. Masuk mau melawan data. Nggak bisa lah. Dia menolak kalau Maria itu murid. Ternyata dia panggil Yesus itu Rabuni. Rabuni. Yang Kita mana? angkat terus itu, Bu. Daripada kelengar orang itu. Nggak berani naik. Nggak berani naik mereka kalau itu yang dibahas. Karena pasti dijamin mencret mereka. Yohanes 9:25 itu nggak bisa dibantah lagi itu. Iya. Ketika dia perkenalkan ini kan Maria, inilah ibumu, inilah anakmu. Akhirnya ibunya tinggal bersama muridnya yang dikasihi kan. Artinya kau harus secara tidak, Yesus berkata kau harus menjaga ibuku kan. Inilah Iya. anakmu. Kalau dia bilang Yohanes, apakah Yohanes itu saudara kandungnya Yesus? Itu akal. Nggak ada pula di situ laki-laki ya, bisa dekat salib. Pasti mereka bela mati-matian ya kalau Tuhan menikahkan. Itu juga kalau yang Juga nyuwun kerupuk tahu aja saya makan lauk kerupuk sama ayam bunyi goreng. bunyinya itu bunyinya itu pokoknya. Itu pun kalau kita teliti ini tentang Yesus kan berangkat kemana itu ya untuk pernikahan. Itu yang sebenarnya menikah itu Yesus kalau kita teliti. Bunda di jalan. Iya, Bunda blokir di jalan. Emang mau kemana itu, Mbak Isti? Nggak tahu kemana dia. Nggak ada motornya kan? Nasibnya muncul banget orang. Motor dibeliin, AC dibeliin, HP dibeliin. Iya. Kenapa Harus dia ke itu? bawah. Jangan iri, jangan iri. Dimudahkan Iya, dimudahkan oleh rezekinya. Iya, dimudahkan. Masya Allah. Ya Allah itu gimana ya? Sekejap aja kalau Allah itu ingin membuat kita. Aku percaya itu ya. Rezeki orang nggak akan tertukar. Jangan langsung bahas itu nanti sepi. Ya sekali-sekali lah kita sentil mereka dengan itu data. Kalau Yang ini kita ngotot-ngotot, tidak menghujat, bicara ada data. Karena Jangan mereka bahas itu dulu kalau lebih nggak parah ada daripada yang kita loh menghujatnya itu.
Dia itu pelintir-pelintir menghujat gak karu-karuan. Kalau kita kan enggak, bacakan dalilnya ini begini. Itu fakta di perjamuan terakhir itu dari situ Maria Magdalena duduk nyender ke dada Yesus. Makanya siapa yang berkata di situ ya tadi malam itu? Petrus kah? Dah, ayamnya udah habis, males. Padahal ini saya makannya jauh dari mic ya, kok suaranya masih denger ya? Dengar. Apa mic-nya terlalu mahal itu? Dan memonopoli suara. Kalau Pak Desugi ngomong semua tenggelam suaranya. Itu untuk apa? Untuk oten-oten bandel itu kan? Diajak gantian nggak mau nyerocos terus, ya udah. Langsung mulut saya taruh di mikrofon itu. Ngomong saya ketindes kau. Salahnya sendiri nggak bisa diajak gantian. Kalau nggak bisa Tadi diajak baik-baik ya. Pastor Ben tadi itu mantap ya, agak seandainya Bagus, agak bagus. lama itu Bagus. terbongkar Wah, tulisan ya. yang lama. Kalau lama ya babak belur. Ma anu. Sugi awas gigi majumu ketelan. Emang saya boneng. Emang gigi saya maju gitu. Coba ditengok tuh. Ada nggak gigi saya boneng?